kita sudah membahas sama-sama surat Al-Fatihah 1 dan 2. Nah, sekarang kita lanjut 3 sampai 7 aja sekalian ya, soalnya waktu itu juga ternyata masih banyak waktu, dan biar lebih efektif aja kita langsung bahas sampai 7. Tapi sebelum itu, saya akan mereview dulu yang sudah saya bahas, kita sama-sama bahas 2 bulan yang lalu mungkin ya. Itu tuh Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Nah, jadi sebenarnya pembagian dari sholat Al-Fatihah itu ada beberapa versi gitu ya. Ada yang bilang surat Al-Fatihah itu bismillahnya itu adalah ayat pertama. Tapi yang lainnya juga berpendapat kalau misalnya Al-Fatihah itu pembukanya ayat satunya itu adalah ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang manapun itu kita yang penting bahas semuanya aja ya. Bismillahnya juga kita bahas, kemudian ayat selanjutnya juga insya Allah kita bahas kayak gitu. Nah, kebetulan yang saya dapatkan, Ustadz yang saya simak gitu ya kajiannya, Ustadz Muhammad Alikan, beliau itu lebih mengambil pendapat bahwa surat Al-Fatihah itu dimulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat satunya kayak gitu. Tapi ya jadi pekan 2 bulan yang lalu itu saya sudah membahas sampai Ar-Rahmanir-Rahim karena Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim itu ayat 2-nya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ayat 3-nya itu adalah Maliki Yaumiddin. Nah, semuanya kita review dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini kita udah dikasih tahu nih sama Allah. Allah itu siapa? Di sini Allah itu memperkenalkan dirinya. Jadi ada yang bilang kalau Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari seluruh Al-Quran. Pembuka, kata pengantar. Kayak kita baca buku aja. Kalau misalnya kita baca buku itu pasti ada tentang penulisnya kan di depannya. Nah, di sini Allah juga memperkenalkan siapa sih penulis kitab ini gitu, yaitu Allah. Nah, di sini Allah memperkenalkan dirinya. Sebenarnya sampai ayat 4 ya. Atau ya, kita biar gampang kita lihat ini aja. 2 sampai dari 1 deh kalau gitu. Nah, di sini Allah itu memperkenalkan dirinya. Di ayat pertama, kita itu harus mengakui Allah itu adalah pemilik kita, pemilik seluruh semesta alam. Dan berarti kalau misalnya kita udah mengakui itu, apa konsekuensi untuk kita? Kalau misalnya kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta kita, alhamdulillah itu kan ada masih ingat nggak? Rasa terima kasih dan rasa pujian tertinggi kepada Allah, dan rasa pujian tertinggi kita itu dan rasa syukur tertinggi kita itu adalah dengan salat gitu. Nah, jadi konsekuensinya kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengakui dengan hati, berarti kita udah ridho gitu, mau Allah perintahkan apapun kita harusnya udah ridho gitu. Udah bukan merasa beban lagi, tapi karena rasa syukur kita aja sama Allah, jadi kita enjoy gitu dalam beribadah, bukan merasa itu adalah sesuatu kewajiban yang aduh berat banget gitu. Bukan kayak gitu, tapi itu adalah rasa syukur kita bahwa alhamdulillah, ya Allah terima kasih, ya Allah saya bersyukur gitu, Engkau telah menciptakan saya dan lalalala kayak gitu. Ya tapi namanya juga manusia ya, kita punya keterbatasan, tidak akan mungkin selalu merasa seperti itu, makanya harus terus berdoa. Oke, nah Ar-Rahmanir-Rahim, waktu itu kita sudah bahas apa sih bedanya Ar-Rahman, apa sih bedanya Ar-Rahim kayak gitu. Sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari akar kata yang sama. Kalau kita perhatikan dalam tulisannya, ada huruf ro, ada huruf ha, dan ada huruf mim. Ro, ha, mim. Kalau misalnya kita analogikan juga, itu bisa ini ya, rahim yang di dalam perut ibu. Gimana sih seorang ibu itu sangat menyayangi anak yang ada di dalam rahimnya, walaupun anak itu tuh, maaf ya, kata-katanya agak kayak parasit gitu ya. Soalnya kan kalau parasit itu kan mengambil nutrisi dari yang di, kayak
leech itu apa namanya, lintah gitu ya, ya kan pasti dia mengambil nutrisi dari yang dia tempelin gitu, kayak gitu. Eee, tapi seorang ibu tuh menyayangi bayi yang ada di dalam rahimnya, padahal bayi itu mengambil nutrisinya. Terus semakin kandungannya besar, ibu itu merasa semakin kesakitan, kehamilan yang sangat besar itu membuat sulit bergerak, membuat morning sickness mungkin yang saya belum pernah hamil sih, tapi saya baca bukunya kayak gitu, katanya morning sickness-nya itu makin menjadi dan banyak sekali, yang ibu hamil itu rasakan ya, merupakan ujiannya. Kok bisa gitu? Tapi dia tetap sayang sama anak itu, padahal anak yang di dalam rahimnya itu menimbulkan rasa sakit buat dia gitu kan, tapi dia sayang gitu, malah makin hari makin mendoakan. Semoga anaknya sehat ketika lahir dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah di sini juga sama, jadi itu unconditional love dari orang tua kepada anak yang belum lahir gitu ya. Allah juga sama. Kenapa kita punya kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk Allah ya karena Allah sendiri itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim kayak gitu. Jadi kalau misalnya dianalogikan kayak apa sih cintanya Allah sama umatnya, kalau rasa cinta yang terbesar mungkin ya, yang pernah dirasakan manusia itu ya, cinta seorang ibu kepada seorang anaknya, kayak gitu. Karena anaknya memberi rasa sakit, tapi ibunya tetap mendoakan gitu, orang tuanya tetap mendoakan, itu Masya Allah gitu ya. Dan Allah itu pasti bisa lebih dari itu. Allah pasti lebih lagi bisa mencintai umatnya, ciptaannya, lebih dari seorang ibu mencintai seorang. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kan kita udah itu ya, udah tahu nih, oh Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus kita lihat nih ke ayat 4-nya. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Loh, kok di atas udah Allah tuh katanya Maha Penyayang, kok di bawah bilangnya Allah pemilik hari pembalasan sih? Kok kayak kontradiktif ya? Jadi yang satu bilang Allah tuh Maha Penyayang, terus yang satu lagi kok Allah tuh kayak tega banget gitu. Nah, sebenarnya apa sih di balik Malik Yaumiddin ini? Jadi kalau misalnya kita hidup di dunia gitu ya, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Kayak misalnya contoh sekarang yang, bukan contoh sekarang sih, itu sebenarnya udah dari dulu, konflik Palestina dengan Zionis itu, coba kalau misalnya Allah tidak Malik Yaumiddin, kapan dong orang-orang yang zolim itu diadili gitu? Nah, jadi Malik Yaumiddin ini ya juga merupakan kasih sayang dari Allah gitu. Allah tuh nggak mau manusia itu nanti tidak apa ya, tidak merasa di dunia ini tuh adil gitu. Pasti ya di dunia ini manusia mah mendekati keadilan, tapi nggak mungkin adilnya itu kayak Allah karena ya terbatas ilmu kita dan pikiran kita juga terbatas. Jadi nanti di hari akhir orang-orang yang zolim itu akan diadili oleh Allah. Allah itu memastikan supaya tidak ada hutang gitu ya di antara manusia dan semuanya itu selesai. Jadi pemilik hari pembalasan ini bukanlah kontradiktif dari Allah yang Maha Penyayang. Malah ini adalah karena Allah itu Maha Penyayang, maka Allah itu pengen adil gitu buat semua manusia. Nanti di hari pembalasan, semua keadilan akan terungkap kayak gitu. Nah, kalau misalnya di dunia tugas kita apa? Misalnya ngelihat konflik Palestina Israel itu ya, kita mah tugasnya untuk menyebarkan, mendoakan, donasi, terus apa ya, menyatakan pihak kita tuh ada di mana gitu. Jangan diem gitu ya, menyatakan pihak kita di mana. Nggak harus update status juga sih, tapi kita harus um, apa ya, menyatakanlah kita tuh berpihak ada di mana kayak kayak gitu. Tapi ya kalau bisa mungkin share itu ya bisa lebih membuka lagi teman-teman kita misalnya yang masih emangnya ada apa sih Palestina sama Zionis kayak gitu kan masih banyak juga ya yang harus diajak diskusi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata yang mungkin update status tentang Palestina itu membuka wawasan teman-teman yang lainnya juga kayak gitu. Kenapa sih? Padahal kan kayak kita kan nggak ngaruh gitu ya buat Palestina kayak update status emangnya ngaruh gitu misalnya atau donasi mungkin cuman 100.000 misalnya emangnya ngaruh buat Palestina gitu. Jadi yang sebenarnya Allah bisa nggak sih menangin Palestina saat ini gitu ya atau mungkin dari tahun 40 60-an
Sebenarnya bisa, itu bukan hal yang sulit bagi aku, tapi itu merupakan ujian untuk kita, itu merupakan jalan dakwah kita gitu ya. Kita bisa mengambil, apa ya, pahala dari situ gitu, dengan menyatakan keberpihakan kita, kayak gitu. Ada di cerita Nabi Ibrahim yang mirip-mirip kayak gini, waktu itu Nabi Ibrahim seperti yang kita tahu ujiannya itu dibakar dengan api kan ya, tapi api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Terus ada seorang semut yang dia itu meniupi api itu. Kemudian kalau nggak salah ada binatang lain tapi saya lupa. Burung apa kalau nggak salah ya. Terus bilang dia, kamu ngapain sih semut niupin api itu kan kamu tuh nggak akan ngaruh gitu ya. Ya apinya gede gitu ya, mau membakar Nabi Ibrahim, semut makan kecil banget ya niupin. Iya kata dia, gak masalah, saya tidak berpengaruh, yang penting saya menyatakan keberpihakan saya di mana dan Allah melihat itu. Oke. Jadi ya kita bisa belajar dari semut itu, walaupun itu nggak ngaruh dan Allah tuh maha kuasa, bisa aja Allah tuh menangin ya, tapi dengan kita mau di mana nih? Kita ambil itu, ambil kesempatan itu. Kayak gitu. Jadi panjang ke Palestina, soalnya kesel banget ya ngelihatnya ya Allah. Dolim pisan gitu. Nah nanti insya Allah mereka akan diadili di pengadilan. Oke, lanjut ya. Nah, ayat 1-4 ini Allah memperkenalkan dirinya siapa. Kemudian di ayat 5 ini sudah masuk Allah dan kita. Iya karena Abu dua, iya karena stain. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, di sini teman-teman, apa ya? Sebenarnya dalam bahasa Arab itu ini susunan katanya sangat unik gitu ya. Iya, karena budu. Sebenarnya kalau misalnya ditulis kayak gini juga benar. Nak buduka. Saya bawa bahasa Arab dikit aja. Buduka. Nah, gini. Nak buduka itu kan artinya kami menyembahmu gitu ya. Sebenarnya kan bisa aja nih ya, dari segi bahasa Arab ini tuh benar. Dari segi bahasa Arab ini benar, tapi ini tuh susunannya unik gitu. Ada iya kak. Kak ini kan adalah engkau ya, engkau. Ini juga engkau. Engkaunya tuh di depan gitu kalau misalnya iya kak. Nah itu tuh unik. Itu iya kak yang di depan ini itu yang di bahasa Indonesia diartikannya jadi hanya gitu. Jadi apa ya, penegasannya gitu ya. Iya kak, bahwa tidak ada yang lain selain engkau yang kami sembah kayak gitu. Jadi itu merupakan penegasan. K-nya itu disimpan di depan. Iya kak, hanya engkau lah gitu. Misalnya kalau apa ya, menyatakan ya ini suami istri ya konteksnya. Hanya engkau lah yang aku cintai gitu misalnya. Itu kan lebih kuat daripada aku mencintai kamu gitu ya. Kayak lebih powerful aja gitu. Apa ngedengernya gitu kan. Nah ini juga sama. Jadi di Al-Quran itu ada apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu ada apa sih namanya yang berlebih-lebihan kayak gitu ya, dari segi grammar. Kalau di bahasa Arab itu namanya balagoh, jadi ada sastranya gitu, nggak semua ngikutin grammar yang normal gitu, tapi kadang-kadang ya diacak gitu grammarnya untuk kayak menegaskan atau membuat jadi lebih indah dan lain-lain. Jadi Al-Quran itu Masya Allah kalau digali bahasanya tuh luar biasa gitu ya. Salah satunya ini, terus iya karena stain. Nah, di sini kita juga belajar, iya karena budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan sama menyembah. Mana dulu yang disebutkan di sini? Menyembah dulu ya. Jadi, sebelum kita minta tolong, kita lihat dulu ibadah kita. Salatnya kita kayak gimana, misalnya puasa kita kayak gimana, terus ibadah yang lain misalnya baca Quran, terus mempelajari Al-Quran dan lain-lain itu kayak gimana gitu ya. Lalu kita meminta pertolongan. Ini adalah urutannya. Jadi urutan pertamanya itu yang mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta kita bersyukur atas itu, kemudian kita beribadah nih kepada Allah, lalu baru dari situ kita meminta kepada Allah.
Dan di sini Allah nggak, apa ya, nggak mendetailkan pertolongan apa sih yang harus kita minta kepada Allah, karena kayak gini, kalau misalnya ada seseorang yang tergantung di jurang gitu ya, di tebing, itu bakal teriaknya apa kira-kira? Bakal gini nggak, mmm, "Siapapun tolong saya naikin ke atas tebing, saya di sini tergantung, saya takut tidak bisa selamat, lalalala," atau cuman, "Tolong tolong," kayak gitu doang? Pasti yang cuman tolong tolong gitu doang kan, karena panik gitu ya. Nah ini juga sama, jadi kita tuh, apa ya, meminta pertolongan kepada Allah itu harus sangat desperate gitu. Ini nggak bisa konteksnya desperate ke sesama manusia ya, harus cuma bisa sama Allah aja, desperate, sangat sangat menginginkan pertolongan itu gitu. Nah kita tuh harus kayak gitu, meminta pertolongan sama Allah tuh harus kayak kita tuh ada di ujung jurang dan tidak ada yang bisa lagi menyelamatkan kita gitu. Makanya ya pasti teriakan juga, "Ah, tolong tolong," kayak gitu kan. Nah, harus se-desperate itu. Kalau misalnya kita minta tolong sama Allah, itu adalah adab ya, salah satu attitude gitu. Jangan kita mau minta tolong tapi kayak sombong-sombong gitu, "Ya Allah, aku pengen ini tapi ya gimana ya, terserah deh." Ya jangan kayak gitu ya. Kita tunjukkan juga keseriusan kita, eee, bahwa kita tuh juga nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau misalnya nggak ada pertolongan Allah, kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kenapa, beribadah harus disebut duluan, itu adalah konsekuensi dari alhamdulillah. Kan alhamdulillah itu udah mengakui nih Allah adalah pencipta kita. Nah, konsekuensi pertama, na'budu, kita harus beribadah. Nasta'in, ini adalah hadiah loh sebenarnya dari Allah itu. Setelah kita, beribadah, kita bisa loh minta pertolongan, nah kayak gitu. Jadi kayak reward-nya gitu. Ini tuh adalah bentuk, apa ya, perbudakan kita. Eee, Emang konteks bahasanya agak kasar, tapi kalau misalnya penghambaan itu terlalu puitis sih kalau menurut saya, cuman betul juga ya, penghambaan atau perbudakan ya, biar kita ngerasa kayak di bawah banget gitu. Kalau penghambaan tuh kayak terlalu sastra dan puitis gitu, jadi nggak dapet ya buat saya pribadi. Nah, nasta'in ini adalah reward. Jadi kita tuh harus slavery dulu ke Allah, benar-benar strive gitu ya, menjalankan ibadah dan lain-lain, baru kita bisa dapat reward-nya. Reward-nya itu adalah minta pertolongan kepada, kayak gitu. Jadi, kita mau dapetin pertolongan, tapi kita harus melakukan sesuatu dulu nih, beribadah dulu, meminta pertolongan, baru kita berusaha yang terbaik. Jangan cuman, ya udah beribadah, terus meminta pertolongan, tapi kita nggak usaha sama sekali. Ya itu sih, gimana ya, nggak maksimal aja gitu. Mana nih usaha kita yang nyatanya gitu. Sebenarnya ada kalimat kayak gini ya yang terkenal, "Usaha tidak akan mengkhianati hasil." Pernah dengar? Tapi setuju nggak sama hal itu? Saya tidak teh. Nggak ya? Karena hasil tuh gimana Allah gitu. Kita usaha yang terbaik aja. Yang kita wajib itu, beribadah, terus meminta pertolongan, usaha mah gimana Allah. Tapi kita harus berusaha ya, dengan catatan memang kita harus berusaha dengan keras gitu. Tapi hasil di tangan Allah. Jadi kalau misalnya, nggak tahu sih, saya agak kurang sreg aja sama kalimat itu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, berarti Tuhan kita usaha gitu, bukan Allah. Nah itu beda lagi. Jadi hati-hati. Suka banyak quotes-quotes yang apa ya, agak-agak sedikit menyesatkan gitu ya kalau kita baca dengan baik, jadi hati-hati kalau mau repost-repost ya sekarang. Oke, lanjut ya ke ayat selanjutnya, ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, di sini tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal itu sebenarnya di sini juga udah ada ya. The path itu kan udah pasti lurus tuh ya. Itu jalan yang lurus artinya. Jalan yang lurus. Al-mustaqim artinya di straight, lurus. Nah, ada dua nih kata lurusnya. Sia-sia dong berarti Quran ya. Ada dua kata yang sama. Ya enggak? Gimana nih?
Apakah Quran ada yang sia-sia di dalamnya? Nggak ada ya pasti. Nah, jadi di sini tuh setelah kita minta pertolongan dan sebelumnya beribadah, kita tuh minta, udah harus nih minta ya, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Lurus gimana? Kalau siroto itu, di sini tuh, ini tuh adalah permintaan kita ya. Ini kita. Nah, jalan yang lurus itu gini. Siroto. Siroto itu jalan yang lurusnya gini. Kalau misalnya mustaqim, jalan lurusnya itu nanjak. Gitu. Al-mustaqim, kalau kita lihat ya tulisannya, ini ada huruf sin, ta, qaf, dan mim. Kira-kira inget apa nih? Inget kata-kata sesuatu nggak? Kalau misalnya habis ketemu temen nih misalnya, semoga istiqomah ya. Kita bilang gitu ke teman nggak? Istiqomah sama. Jadi kalau misalnya kita ngedoain teman kita semoga istiqomah gitu, bukan cuman konsisten di keadaan dia sekarang, di pace dia sekarang, tapi kita mendoakan juga konsisten dan berkelanjutan dan naik gitu grafiknya kayak nggak cuman lurus konsisten, nggak. Kalau istiqomah itu gini, grafiknya lurus tapi lurusnya naik kayak gitu. Jadi di dalam Al-Quran nggak ada yang sia-sia. Kenapa di sini kok di bahasa Indonesia itu lurusnya itu ya udah nggak disebutin lagi lurus yang nanjak kayak gitu, karena ya keterbatasan bahasa Indonesia yang lain, dan ada alasan lain juga, susah banget ya jadi penerjemah Al-Quran itu, karena menerjemahkan Al-Quran itu harus sampai untuk orang-orang yang bisa bahasa Arab dan juga orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab sama sekali gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, bukan seorang sih, kalau penerima itu tim. Jadi mereka itu berembuk bagaimana caranya nih supaya semua orang ini bisa ngerti nih esensi dari ayat ini kayak gitu. Jadi dibuat kadang-kadang terlalu general kayak gitu. Tapi itu juga melalui pemikiran yang sangat tinggi dan luas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, mulai lagi saya tuh selalu encourage teman-teman ya buat belajar bahasa Arab, karena dengan belajar bahasa Arab itu kita bisa melihat sesuatu lebih dalam kayak gitu. Salah satunya. Oke. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan berarti minta tunjuk jalan ya. Coba teman-teman kalau misalnya lagi pergi nih, misalnya mau nanya Masjid Alun-Alun Bandung. Mau pergi ke Masjid Alun-Alun Bandung. Nanyanya gimana? Nanyanya di mana Masjid Alun-Alun Bandung, atau di mana jalan ke Masjid Alun-Alun Bandung. Tapi Masjid Alun-Alunnya nggak kelihatan. Kayaknya kita lebih yang kedua ya. Di mana sih alamat ini? Bukan nunjukin gimana sih jalannya gitu. Ya kan, karena itu beda ya. Nah, jadi di sini tuh Allah nggak mau bikin kita apa ya, kayak kan kita udah nih mustaqim itu kan istiqomah ya, udah istiqomah yang tinggi banget. Jadi si tujuan itu adanya di atas kan, surga lah kita ininya, jannah itu adanya di atas. Kalau misalnya tujuan itu kelihatan sama kita bisa merasa wah jelas sih itu jauh banget, saya emang nggak akan sanggup lah kayak gitu gitu. Kayak misalnya naik gunung, buat yang suka naik gunung ini kebayang. Puncak tuh kalau kelihatan bikin stres gitu ya kan. Ya Allah itu jauh banget, nanjaknya berapa, kayak udah stres aja pikiran duluan ya gitu. Tapi kalau ketika puncaknya itu nggak kelihatan ya, tapi kayak jalannya tuh ya lurus, nanjak-nanjak dikit aja lah, tapi jalannya tuh kelihatan gitu. Itu tuh nggak bikin kita stres gitu. Masya Allah gitu ya, Allah tuh sangat memikirkan psikologi kita juga gitu. Kalau kita lihat puncak, ya jangan nyoba naik gunung deh, nonton 5 cm aja. Itu kan kelihatan ya, pas puncaknya itu, aduh, udah mah tanjakannya berapa derajat, terus jaraknya juga jauh, mana bawa carrier yang berat, kayak gitu kan. Itu, apa ya, ke psikolog kita tuh, udahlah ini, udah parah banget ya, capek banget gitu.
ketika jalan puncak tidak terlihat dan jalan aja yang kelihatan gitu ya. Ada kayak udah puncak gitu ya, padahal masih ada lagi lembah, terus ada naik lagi. Nah, kayak gitu tuh nggak bikin stres gitu. Salah satunya itu gunung apa ya, kayak gitu, Gunung Prau kali. Saya lebih stres waktu itu pas naik Gunung Ijen. Padahal bentar ya, kalau Ijen tuh cuma 2-3 jam nyampe ke puncak, tapi karena kelihatan banget dari bawah tuh kan kayak gini ya, landai gitu. Itu bikin stres. Padahal eh, jarak tempuhnya itu lebih pendek daripada waktu itu kemana ya, ke Prau. Tapi lebih stres yang kayak gini gitu ya. Gitu yang mungkin teman-teman juga nanti bisa share pengalaman ya. Nah, terus salah satunya juga apa? Pernah dengar nggak kayak gini orang-orang? Biasanya pluralisme, kita kan tujuannya sama, tapi kita caranya aja beda-beda, ya kan? Tapi enggak tuh di sini Allah enggak, makanya kita tuh harus apa ya? Caranya juga harus kita minta gitu. Ya Allah, caranya yang benar, jalannya yang benar, bukan cuma tujuannya sama, caranya beda-beda. Jadi kita ini bisa untuk menyangkal orang-orang yang pluralisme gitu ya. Kita kan sama-sama percaya Tuhan, sama-sama percaya surga, sama-sama harus berbuat baik, tidak boleh berbuat kejahatan. Jadi kita sama lah tujuannya, cuma cara kita aja beda-beda kayak gitu. Nah, nggak bisa. Di dalam Islam nggak bisa kayak gitu. Itu namanya pluralisme ya. Jadi jangan kemakan dengan uh, omongan-omongan indah dan puitis tapi menyesatkan ya. Gitu. Sekarang tuh banyak banget kan yang kayak gitu ya, jadi bahaya. Nah, terus cara jalan yang lurus tuh yang kayak gimana gitu kan? Nah, di sini dilanjutin nih di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang an'amta, telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairi bukan, al-maghdubi yang kau marahi ya di sini, yang kau murkai, 'alaihim atas mereka, waladdallin, dan juga bukan jalan yang sesat. Nah, ini menarik sih pembahasan. Kalau Siroto udah ya, An'amta itu di bahasa Arab dia itu adalah kata kerja lampau. An'amta, jadi yang telah engkau beri nikmat, yang telah engkau. Jadi apa ya? Udah pasti gitu. Jalan-jalan orang ini teh udah garansi deh masuk surga gitu. Ya Allah, pengen dong ditunjukin jalan-jalan orang yang udah sukses gitu dalam hidupnya, udah sukses menggapai surga gitu. Kita tuh minta ditunjukinnya jalan yang kayak gitu, yang telah kau beri nikmat gitu. Bukan jalan yang orang yang misalnya masih hidup dan belum mati, kan itu masih belum akhir gitu ya. Kita mintanya yang sudah terbukti, yang sudah bergaransi masuk surga garansi. Kita mintanya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, di sini ada kata maghdub dan dolin. Mungkin teman-teman juga udah sering mendengar ya tentang ini, maghdub, maghdubi, dan ad-dhalina. Dolina, maghdubi. Pernah mendengar kata godop? La tagdob walakal jannah. Pernah dengar nggak? Tenis, tolong dibantu. Pernah teh. Pernah ya? Marah ya. Marah, betul. Nah, jadi ini teh berarti apa? Ghairil maghdub bukan jalan orang yang kamu marahi gitu ya. Kayak kalau bukan jalan orang yang engkau marahi, engkau murkai gitu. Bukan jalan orang yang engkau marah kepada mereka kayak gitu. Godop. Dan adolin, kalau dolin itu pernah dengar ini? Dolalam ba'ida. Dolalam ba'ida. Apa? Sesat-sesat yang jauh. Nah, ini itu sesat. Dola. Ini godop, marah artinya ini sesat. Kenapa sih kira-kira Allah marah? Kenapa orang itu bisa dimurkai sama Allah gitu kira-kira? Kalau misalnya kita
Misalnya nih ya, contohnya gimana ya? Contohnya teman-teman guru gitu ya, terus punya seorang murid gitu. Dia belum teman-teman kasih tahu peraturan, misalnya jangan makan di kelas. Tapi dia makan di kelas gitu ya. Tapi dia belum tahu nih peraturan. Kira-kira marah nggak teman-teman? Kanis. Atau yang lain kalau mau jawab boleh ya. Marah nggak? Nggak ya. Tidak teh nggak marah. Soalnya belum tahu aturannya. Nggak fair dong kalau misalnya dimarahin tapi nggak tahu aturannya gitu kan. Nah kita kan kasih tahu dulu nih peraturannya nggak boleh makan di kelas ya. Gitu. Dah. Terus anak itu makan di kelas lagi setelah tahu peraturan. Itu marah nggak kalau setelah itu? Dan berkali-kali gitu. Marah kan? Pasti marah gitu kita. Karena apa? Karena ya dia udah pantas dimarahi karena dia udah tahu dong peraturannya, harusnya dia nggak melanggar. Nah, Allah itu murka kepada orang-orang yang udah tahu salah, terus aja dilakukan gitu. Nah, Allah tuh marahnya sama orang-orang yang kayak gitu. Uh, Kalau misalnya apa ya, ada di tafsir yang lain itu juga menyebutkan bahwa makdum ini adalah sifatnya orang Yahudi atau makdum ini sama dengan Yahudi gitu ya. Ya jangan sampai ya nauzubillah kita kayak mereka. Iya kan Yahudi tuh bebal gitu, keras kepala. Kesel gitu kalau baca di Quran ya tentang orang-orang Yahudi tuh. Dan sampai sekarang ya tuh balik lagi nih ke Dionis kan kayak gitu ya, mereka kayak aduh parah banget dicuci otaknya kayak gitu. Mereka tuh udah tahu benar gitu, udah tahu mana yang benar, tapi mereka tuh terus melakukan kesalahan. Makanya Allah tuh murka sama mereka tuh kayak gitu. Kayak misalnya udah dikasih yang surat Al-Baqarah aja ya, di surat Al-Baqarah ada seseorang yang waktu itu ada orang kaya yang meninggal, ada dua versi sih. Tapi sama-sama pembunuhnya itu kan adalah keponakannya. Jadi keponakannya itu mengincar hartanya pamannya itu. Versi satu lagi bilang kalau misalnya si pamannya itu nggak setuju sama wanita pilihan si ponakannya itu, kayak gitu. Dua versi itu, cuman ceritanya si pelaku dan yang dibunuhnya itu sama gitu ya, pamannya. Uh, Pelakunya itu ponakannya. Tapi motifnya tuh ada dua versi. Nah terus itu kan dia apa ya kayak heboh gitu ya, wah paman saya dibunuh, paman saya dibunuh, paman saya dibunuh kayak gitu. Terus ada nih Nabi Musa. Nabi Musa tuh bilang karena udah dapat wahyu dari Allah, belahlah sapi betina. Terus orang-orang Yahudi, hah, naon sih nggak nyambung gitu, kan ini ada orang meninggal kok disuruh menyembelih sapi betina gitu, emang hubungannya apa gitu ya. Terus mereka teh emang nggak mau, malas-malasan gitu, sapi betina yang kayak gimana gitu, jadi malah nantangin gitu ya, padahal kan itu perintah simpel banget gitu ya, sapi betina mereka udah bisa nyari yang mana yang kayak gimana aja gitu, yang penting sapi betina gitu. Pas mereka nanya ke Nabi Musa, sapi betina yang kayak gimana Nabi Musa gitu ya, yang nggak yang belum pernah dipakai ternak misalnya kayak gitu. Terus yang harus berwarna kuning emas gitu kan, pas mereka dibilangin yang nggak boleh dipakai ternak gitu, susah tuh gitu. Jadi mereka tuh ngeluh-ngeluh gitu. Terus yang kayak gimana lagi? Jadi malah nanya gitu. Dan itu malah mempersulit diri mereka sendiri. Yahudi. Trademarknya Yahudi itu mempersulit diri sendiri. Udah tahu pertama tuh gampang gitu ya, tapi karena nggak mau, karena ngeyel, karena bebal dan keras kepala mereka teh jadi susah gitu kan. Akhirnya kan persyaratan untuk menyembelih sapi betina itu banyak. Sapi betina yang harus apa, harus apa, harus apa. Padahal tuh simple gitu ya. Setelah disembelih, tulangnya itu kan dipukul ke mayatnya itu. Dan mayat itu bangun lagi untuk menunjuk pelakunya siapa. Kayak gitu doang sebenarnya. Tapi kan kita kadang-kadang emang di pikiran manusia itu nggak masuk akal ya. Kayak misalnya kita tuh sholat, kita mau sholat terus harus wudhu kan gitu. Misalnya kita teh kentut gitu ya. Tapi kita teh wudhu lagi. Yang dicuci maaf bukan bagian belakang kita, tapi kita wudhu lagi gitu. Itu teh kan nggak nyambung ya. Tapi karena kita beriman sama Allah, kita percaya sama Allah, pasti ada kebaikan dan manfaatnya di situ yang kita dengan pikiran kita yang terbatas kita nggak tahu gitu maksud Allah teh apa, kok kita teh kentutnya dari sana gitu ya, tapi kita disuruhnya wudhu lagi gitu kan gak nyambung gitu ya. Tapi ya itu dia, kita dengan pikiran kita gitu ya
mungkin kita belum sampai kayak gitu. Jadi ya kita harus percaya aja. Sama kayak kalau misalnya Yahudi mah nggak gitu ya, terus aja dicari gitu. Kita nggak mau nggak nyambung sampai nyusahin diri sendiri. Itu magdub. Kita berusaha jangan kayak orang-orang yang magdub, yang Allah jatuhi murkanya gitu kepada mereka. Terus ada yang kedua nih, dolin. Dolin itu adalah orang yang sesat bola. Dolin ini sesat karena mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka nggak mau belajar, malas belajar. Mereka tuh ngikutin yang makdub. Makdubnya nggak, ya ini orang-orang yang kayak berilmu ya kan. Kalau makdub itu mereka sebenarnya tahu, kayak orang yang kritis banget, tapi ya keras kepala teh ya nggak mau ngikutin yang benar gitu ya. Si orang-orang dolin ini mereka bersandarnya ke orang-orang yang makdub gitu, ngelihat mereka ngapain gitu, ya udahlah ikut-ikutan aja, modifikasi gitu ya, tapi mereka nggak mau belajar yang benar-benarnya gitu. Itu adalah orang yang sesat. Orang sesat itu ngikutin orang yang salah tapi nggak belajar secara maksimal, itu yang sesat. Dan di tafsir itu ada di, kalau nggak salah di Ibnu Katsir itu, adolin itu adalah orang Nasrani, sifatnya orang Nasrani. Kayak kalau misalnya kita lihat sekarang, orang Nasrani itu kadang-kadang tidak beralasan ya mengikuti sesuatu, kadang-kadang mereka nggak tahu kenapa harus melakukan itu, kayak gitu. Kalau orang Yahudi itu mereka tahu banget Islam tuh kayak gimana. Mereka tahu yang benar itu apa, tapi mereka nggak mau aja gitu. Kalau misalnya orang Nasrani itu nggak mau belajar. Nah, jadi kita jangan jadi orang-orang yang nggak mau belajar, jangan jadi orang-orang yang malas gitu ya. Misalnya nggak mau belajar tahsin, udah kayak sholat juga udah cukup gitu. Kita ngerasa kayak gitu ya misalnya. Ya jangan gitu, karena malas itu nggak ada tempat di agama Islam tuh, malas tuh nggak ada gitu ya. Kalau kita belajar sirah gitu, kayaknya nggak ada ya orang-orang yang malas gitu zaman itu gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi kita harus overcome lah, jangan malas-malas kayak gitu. Nanti bisa jadi orang yang kayak gini jadi sesat gitu ya. Nah, jangan. Kalau misalnya kita tahu sesuatu misalnya, jangan langsung ngikutin aja, tapi kita coba cari gitu ya. Ingatnya kayak gimana sih gitu. Bener apa enggak, terus kita cari misalnya ulama yang kita percaya gitu kan. Sekarang teknologi udah luas dan maju banget gitu ya, kita bisa memanfaatkan YouTube, bisa memanfaatkan bahkan di grup WA banyak, di Telegram banyak, ada Instagram Teh Ikma gitu ya. Kita bisa baca banyak banget referensi sekarang. Teknologi itu jangan disalahgunakan gitu. Kalau misalnya kita bisa, insya Allah itu akan membawa kebaikan untuk kita gitu ya. Teknologi yang ada itu teman-teman. Nah, ya segitu aja surat Al-Fatihah yang bisa saya jelaskan sedikit. Kalau misalnya teman-teman mau penjelasan yang lebih panjang, itu ada di YouTube-nya Ustadz Numan, silahkan ditonton. Itu ada 4 jam sih satu, ya, serangkaian surat Al-Fatihah, kalau nggak salah 3 atau 4 jam. Saya berusaha menerjemahkan dan menjelaskan lagi kepada silahkan kita diskusi aja. Oh ya, barangkali ada yang udah buat tadabbur mandiri, nyatet-nyatet gitu, boleh di-share, atau share apapun lah, dari yang mungkin dari pengalaman, dari tadi yang sudah saya jelaskan juga. Silakan. Monggo Teh Anis. Ya, monggo bagi teman-teman yang ingin sharing atau bertanya, dipersilahkan. Sharing aja. Ya, sharing aja. Mungkin dari saya dulu kali Teh ya. Oh, boleh. Saya mau sharing nih. Tadi tertarik dengan ayat yang ia karena berdua, ia karena starring. Nah, itu berkaitan sama yang usaha tidak mengkhianati hasil. Sekadar sharing kita. Dulu saya pernah menginginkan sesuatu ya, jabatan gitulah ya. Nah, berusaha keras untuk mendapatkan itu, tapi ya memang mungkin tujuannya salah gitu. Tujuannya bukan Allah, tapi jadinya tujuannya adalah saya ingin jabatan itu. Nah, akhirnya
saya berusaha keras, saya ngelihatnya saya sudah maksimal gitu daripada yang lain, saya yang sudah sangat maksimal gitu. Tapi kenapa di situ saya qadarullah-nya gagal gitu. Terus juga beberapa kali setelah itu mengalami kegagalan. Nah, saya cross check tuh, ini apa ya yang salah? Kenapa kok aku udah usaha kan? Harusnya ketika kita usaha pasti ada hasilnya dong. Kenapa hasilnya malah gagal gitu? Padahal sudah berusaha maksimal. Nah, terus kemudian introspeksi diri, terus apa ya? Ya self talk gitu lah teh. Terus mungkin oh iya, mungkin niatnya gitu. Terus sebenarnya bukan melakukan lompatan apapun sih. Awal saya melakukan dari kegagalan itu, awal kali yang saya lakukan adalah bertaubat gitu. Setelah bertaubat, itu kok tiba-tiba pintu 1, pintu 2, pintu 3 itu lama-lama kebuka teh. Jadi jalan itu ada aja, ada terus. Itu bahkan saya tuh effortnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin karena niatnya kali ya teh, karena yang pertama itu kan iya karena butuh kan, harusnya kita beribadah. Nah beribadah itu yang pertama kali kan teh harusnya itu karena Allah kan teh. Nah kalau misalkan kita itu yang melakukan sesuatu karena dunia, itu ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau, ya itu perlu dipertanyakan gitu bagaimana ibadah kita. Mungkin tanya juga teh gimana sih apa ya hubungan antara ibadah dan keinginan, terus apa hubungannya juga dengan pertaubatan kita. Wah, berat banget ya pertanyaannya. Waduh, saya bukan sudah gitu benar. Hubungannya apa? Ibadah dengan ibadah yang kita lakukan sama usaha dan hasilnya. Ibadah yang kita lakukan, usaha dan hasil. Gitu ya. Apa hubungannya? Sangat erat sih kayaknya hubungannya. Apa ya kalau misalnya dari ayat yang tadi yang iya karena berdua iya karena nasta'in, tentunya tapi harus ditambah dengan ayat yang lain mungkinnya yang relevan dengan hal ini gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari ayat yang tadi yang di surah Al-Fatihah, yang jelas kita yang pertama tuh harus ibadah. Dan ibadahnya harus karena apa? Karena siapa? Terus ibadah itu minta tolong dulu ya. Di sini kayak berdoa dulu. Ya, doa minta pertolongan. Ini tuh ya sebenarnya dia bonus kita sih gitu ya. Karena kita udah mengakui Allah, kita bisa nih berdoa sama Allah. Terus kita usahanya ngapain? Usaha yang nyata gitu ya, yang konkretnya kita ngapain nih di dunia. Nah, terus ini hasilnya kan gimana Allah. Makanya kan tadi kata juga udah ngucapin ada kata-kata qadarullah gitu ya. Mau kita teh gimana pun jungkir balik, tapi kalau misalnya takdir Allah berkata lain, mungkin bukan itu yang terbaik gitu ya. Kata Allah bukan itu gitu. Tapi kita pengennya yang itu ya Allah, pengennya teh ini, oh di mention banyak gitu ya. Tapi dia kata Allah enggak itu teh nggak baik buat kamu gitu nih aku kasih aja yang baik buat kamu. Tapi kamu nggak tahu bahkan ya kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu tuh baik buat kita gitu kan. Tapi di sisi lain mungkin Allah tuh mengabulkan, di sisi lain mungkin Allah juga tidak mengabulkan gitu. Kalau misalnya mengabulkan, nah kita di sini apa? Berarti bersyukur. Di sini juga ya tetap harus bersyukur. Tapi bersyukurnya ingat ya, bukan alhamdulillah, tapi nah, jangan pakai kalau misalnya pakai tapi jangan pakai alhamdulillah soalnya alhamdulillah itu kan udah pujian tertinggi, tapi kita kontradiktif dengan memberi kata tapi itu hati-hati ya gitu. Ya bersyukur alhamdulillah tanpa tapi gitu ya. Bersyukur. Karena apapun ya emang ini susah sih. Saya juga mungkin kalau ngomong mah lancar ya yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya ketika dikasih yang nggak kita inginkan, kecewa pasti ada gitu ya. Tapi kecewa itu tuh mungkin Allah tuh mau kita tuh balik lagi ke Allah gitu. Mungkin kita dibuat kecewa ini tuh kita harus balik lagi ke sini gitu ya. Mungkin meriksa lagi ke sini gitu. Bisa jadi nih karena ini.
karena misalnya ibadah kita gimana gitu, atau usaha kita gimana gitu, tetap refleksi aja. Mau dikabulin, ini juga tetap harus refleksi sih. Ada yang namanya istidraj kan soalnya ya. Saya nggak pernah sholat, tapi saya lulus kuliah IP-nya 4. Ya, yakin itu karunia dari Allah gitu ya. Kalau itu istidraj, jadi mau hasil itu nggak, apa ya, hasil itu bukan segalanya lah gitu. Hasil itu benar-benar ada di tangan Allah gitu. Tapi mau apapun hasilnya, kita emang harus refleksi lagi sih ke belakang. Saya dapat hasil bagus banget, perasaan aku sholatnya masih itu deh, suka kesiangan misalnya gitu. Nah, terus subuhnya masih kesiangan misalnya kayak gitu ya. Sholat sholat tahajudnya tuh masih jarang. Kok Allah ngasih segini ya? Ya Allah tuh baik banget jadi sholat yang rajin kayak gitu kan bisa ya. Dan apa ya, uniknya bersyukur itu, saya kita bersyukur nih dapat nikmat, terus kita bersyukur. Terus ada di surat Ibrahim ayat 14 atau ayat 9 ya. La in syakartum la azidanakum. Ketika kamu bersyukur, maka nikmatnya akan bertambah. Kita dikasih nikmat ya, terus kita bersyukur. Terus kita dikasih nikmat lagi sama Allah gitu ya. Terus kita bersyukur lagi atas nikmat itu. Udah gitu, karena kita bersyukur, Allah tambah lagi nih nikmatnya. Udah aja kayak gitu. Masya Allah kan. Jadi ya udahlah, berarti di sini apapun hasilnya bersyukur, ntar Allah tambah, dan itu bakalan cycle yang tanpa henti, gak infinity. Jadi ya udah, kuncinya itu ibadah, doa, usaha, hasil, refleksi lah gitu ya. Gimana sih kita waktu itu pas mendapatkan hasil kayak gini teh, mau gagal atau berhasil, kita tetap harus lihat refleksi gitu ya ke belakang. Gimana kita waktu itu usahanya, ibadahnya, dan kayak gitu mungkin. Ya Teh, terima kasih Teh Balkis. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan sharing apa gitu? Iya, boleh. Silahkan. Mungkin kalau sharing kan panjang ya. Kalau misalkan nggak bisa diketik, bisa langsung open mic juga nggak apa-apa. Ini atau ya, kalau pasti banyak sih kalau misalnya masalah yang kayak gini ya. Soalnya yang kayak gini tuh kadang iya benar sih tadi yang kata Teh Anis gitu. Ketika kita dihadapkan gitu ya dengan sesuatu yang kita inginkan, kita pasti pengen banget gitu. Terus ketika kita nggak dapet, kita kalau misalnya nggak balik lagi gitu ya, itu ngerasa Allah teh jahat, Allah teh kok Allah gitu sih sama kita, katanya Allah tuh maha penyayang tapi tahan banyak, bisa kayak gitu kan. Jadi ya itu dia, kita tuh harus benar-benar minta gitu semuanya gitu, jalan yang lurus, jalan yang kayak gimana gitu, supaya ketika apapun yang menimpa kita tuh bisa balik lagi, dan itu penting banget untuk minta ke Allah gitu, istiqomah gitu, harus minta. Itu bagus yang bisa di-share. Saya juga kayaknya pernah kayak gitu. Kayak yang lain, Teh Iqbal mungkin, Teh Dewi. Enggak. Ini cuman ada Teh Lulu, Teh Dian, Teh Aldian, Teh Lakar Santri, sama Teh Nisa, Teh Wahyuni, Teh Saidah. Enggak yang mau sharing? Saya boleh Teh? Iya silahkan. Iya Teh, kan kalau yang saya tangkap ya Teh, kalau dari surat Al-Fatihah ini kan
dari ayat 1 sampai 5 itu kan kayak dari ayat 1 sampai 7 itu kan kayak ngajarin kita etika berdoa ya Teh ya. Nah, kalau dari ayat 1 sampai 5-nya itu sendiri kan kayak kita tuh sebelum berdoa tuh dianjurin buat memuji Allah dulu, mengagungkan Allah dulu gitu kan. Nah, barulah nanti di ayat yang ke-6 sama 7-nya itu dianjurkan buat meminta gitu kan, baru kita boleh berdoa gitu kan. Nah, tapi kan kasus yang sering terjadi itu kan gini ya Teh, kayak misal kita baru selesai adzan gitu, baru selesai dengar adzan gitu, atau misalnya lagi ngerasa dizolimin orang atau apa, pengennya tuh buru-buru berdoa gitu loh Teh. Nah itu tuh caranya gimana Teh biar kita tuh kayak istilahnya sesuai sama etika yang diajarkan Al-Quran gitu, etika berdoa gitu loh Teh. Oh, Terima kasih Teh. kalau itu mah kayaknya langsung aja ya, nggak mungkin kita ambil take time dulu terus. Itu pasti reflekskan diri kita gitu. Kalau saya rasa sih kayaknya nggak apa-apa. Allah tuh nggak memberatkan sih. Ini mah kayak sehari-hari kita aja. Apa ya? Ini tuh bukan dalam konteks berdoa dalam waktu khusus setelah sholat, nggak kayak gitu sih. Cuman ya kita misalnya kita ibadahnya gimana ya? Kita berusaha mengikuti apa yang Allah perintahkan gitu ya. Ya dengan itu kita ya berdoa juga, ya insya Allah kabulkan atau Allah dengarkan atau Allah pasti jawab gitu. Toh bukan cuma orang Islam aja kok, Allah itu nggak Allah tuh nggak akan menzalimi hambanya. Misalnya kayak ada orang yang non Muslim, dia berdoanya tuh gini, bener-bener cuman ya bukan ya Allah ya, Tuhan tolong bawa aku, bimbing aku ke jalan yang benar gitu. Itu padahal kan orang non Muslim gitu ya, mereka ada nggak, udah tahu belum gitu ya, ada berdoa alhamdulillahirobbilalamin, mengakui aja belum gitu kan ya, beribadah apalagi gitu, tapi dia berdoa gitu dan sungguh-sungguh dari hati, ya insya Allah gitu, Allah pasti dengar kayak gitu sih. Ya insya Allah nggak akan memberat. Jadi ya kalau dizolimi ya langsung berdoa aja, tapi berdoanya ya, kalau dizolimi sih boleh ya ngedoain yang ngezolimin kita, tapi lebih baiknya kalau misalnya itu buat kita aja gitu ya, kan katanya bakal terkabul menurut saya. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya dari segi tauhid atau akidah yang kayak gitunya, saya belum mempelajari bagian itu tadi. Ya, Teh. Makasih Teh. Terima kasih Teh Dian atas sharingnya. Teman-teman, ada lagi yang mau sharing? Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Teh. Ya, mungkin ini tanya kali ya Teh. Tadi yang berkaitan dengan penjelasannya Teh Mentari itu, kan misalnya kalau ada orang non Muslim tuh ya Teh, saya juga sering dengar cerita gitu dari teman, itu ketika dia berdoa tuh kayak gampang terkabul gitu loh Teh. Dengan kayak misalnya rasa-rasanya Teh, emang diri ini tuh memang kurang ibadah sih, tapi kok berdoa kok kayaknya kok susah ya, kayaknya kok jauh tuh gimana ya Teh, kalau kayak gitu biar bisa ketika kita ada masalah itu kita yakin kalau sebenarnya itu adalah bukan karena Allah benci gitu Teh. Itu barangkali ada tips gitu Teh dari Teh Mentari. Jazakallah khair. Tips dari saya apa ya? Jadi gini sih, kalau saya seringnya kalau misalnya lagi tidak terkabul nih keinginan saya gitu ya, misalnya saya udah usaha mati-matian gitu, sudah berdoa juga, tapi hasilnya nggak kayak yang saya harapkan. Tahu sih teorinya pasti Allah tuh ngasih kita yang terbaik gitu ya dengan tidak mengabulkan. Tapi ini gimana nih, masih genut gitu ya di dalam hati tuh, masih masih kayak gitu, panas gitu rasanya gitu. Ya wajar ya, itu manusia gitu. Mungkin kita emang butuh waktu, jangan lama-lama mendinginkan kepala kayak gitu. Kalau yang sering saya inget sih gini sih, ini kayaknya waktu itu pernah juga saya ngobrol, tapi nggak tahu di sini apa di mana. Tapi coba percaya deh, ujian yang paling berat untuk manusia di dunia ini tuh udah lewat. Nggak ada lagi ujian yang seberat itu. Ujian yang paling berat itu udah dialami oleh nabi, para nabi.
semuanya. Dan Nabi Muhammad itu termasuk yang paling berat, sangat berat. Kalau baca sirah belajar tuh di setiap chapter tuh kayaknya pasti ada nangisnya gitu ya. Ya Allah gitu, kok orang bisa sebaik ini setelah dizalimi kayak gitu. Ujiannya juga kan banyak banget gitu. Saya sih seringnya inget itu, ujian yang paling berat di dunia ini tuh udah lewat. Buat kita tuh kayak, kalau orang Sunda bilang mah remeh-remeh kerupuk. Apa ya, kecil banget gitu ujian kita dibandingkan dengan Rasul, dengan Nabi gitu. Saya sih sering reminder diri saya kalau ketika sedang tidak terkabul ya dengan kata-kata kayak gitu sih udahlah, dibandingkan ujian orang-orang terdahulu gitu ya, orang-orang beriman, ujian kita mah nggak ada apa-apanya gitu. Nah, ini juga pas salah terbaik gitu. Toh mereka juga dapatnya happy ending kan kalau misalnya dengan sabar kayak gitu. Terus juga ini surat favorit saya, salah satu surat favorit saya itu adalah surat Yusuf. Saya sangat suka sih belajar surat Yusuf itu, apa ya, soalnya di situ banyak sekali pelajaran. Saya yang terkenal sama Nabi Yusuf apa coba? Tenis. Tenis lagi, maaf ya. Nabi Yusuf, tampan mungkin teh? Iya kan, nah itu ya itu, tapi itu emang fakta ya di kita tuh, Nabi Yusuf tuh terkenalnya dengan ketampanannya gitu ya, yang ngiris apel sampai kulitnya nggak kerasa gitu ya, teman-teman istrinya siapa pemuka Mesir gitu sama teman segengnya gitu nggak kerasa dia berdarah gitu. Kita kita taunya Nabi Yusuf tuh ketampanannya, padahal ketampanannya itu cuma disebutin di satu ayat doang. Nah, surat Yusuf kan panjang tuh suratnya ya, dan itu nyeritain kisah Nabi Yusuf gitu. Terus yang lainnya kita nggak tahu kan apa gitu ya, tapi ternyata itu luar biasa gitu, cerita tentang Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, ada yang tahu? Ayo, siapa coba? Dia Yakub. Kayak ayahnya Nabi Yusuf tuh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya 2 istri. Ada yang melahirkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang nanti kita tahu bakal menelantarkan Nabi Yusuf. Ada juga istri yang satu lagi namanya tuh Rachel. Dia tuh adalah ibunya Nabi Yusuf dan nabinya Benyamin. Nah, karena Nabi Yusuf itu sudah kelihatan spesial dari kecil ya, calon nabi, dan Nabi Yakub tuh sudah melihat hal itu. Saudara-saudara laki-lakinya itu kan, saudara-saudara laki-laki yang banyak itu kan jealous ya, kecuali Benyamin ya, karena itu adiknya Nabi Yusuf. Saudara laki itu jealous gitu karena Nabi Yakub itu perhatian banget gitu sama Nabi Yusuf, kasih sayangnya pokoknya beda deh gitu. Akhirnya sedemikian rupa pokoknya mereka minta izin ke Nabi Yakub supaya bisa membawa Nabi Yusuf untuk keluar main. Tapi akhirnya mereka kan meninggalkan Nabi Yusuf tuh di sumur gitu ya. Dan mereka membawa baju Nabi Yusuf yang udah dilumuri darah binatang, terus bawa ke Nabi Yakub, bilang kalau misalnya Nabi Yusuf udah dimakan serigala kayak gitu. Apa ya? Biasa saya ngerasa ya Allah ujian Nabi Yakub gitu. Gimana gitu waktu itu kehilangan anak kesayangannya gitu. Kayaknya nggak kebayang gitu ya, sedih banget gitu. Dan Allah nggak ngasih tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup atau nanti bakal ketemu lagi. Allah nggak ngasih tahu, di surat itu nggak dikasih tahu kalau mereka bakal reuni lagi gitu ya. Masya Allah gitu. Kita bisa belajar dari dua gitu. Allah tuh kan kadang-kadang kita nggak tahu nih nanti tuh bakal kayak gimana, tapi itu bakal menyenangkan buat kita gitu. Padahal kan itu kita rasa, duh ya Allah ini ujian teh, kenapa sih ini teh berat banget gitu. Kan itu buat Nabi Yakub itu sangat berat ya, tapi nanti ternyata Nabi Yusuf itu adalah permulaan masuk Islam di Mesir gitu kan. Permulaan Islam masuk di Mesir, dan itu banyak sekali hikmah dan pelajarannya gitu. Padahal dia tuh perjalanan dari sumur gitu ke Mesir membawa Islam, menyebarkan Islam di Mesir, ya luar biasa kan, hikmahnya banyak gitu. Walaupun untuk dia sendiri gitu ya, ujiannya banyak, masuk penjara dulu, difitnah segala macam gitu kan, untuk Nabi Yusufnya sendiri gitu. Untuk Nabi Yakubnya juga kehilangan seorang anak kayak gitu.
ujiannya banyak banget sampai nanti Nabi Yusuf itu bisa menguasai Mesir, kan beliau itu bendahara ya, perbendaharaan di Mesir, dan sangat dibutuhkan waktu itu di Mesir kayak gitu. Saya banyak sekali mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf, jadi kalau misalnya teteh mau apa ya memperdalam gitu ya surat Yusuf, ada banyak di YouTube Ustadz Numan lagi atau di buku juga ada. Saya baca buku dari Dr. Yasir Kodi, di situ ada khusus tentang surat Nabi Yusuf, surat Yusuf, baru buku baru tahun 2020. Saya suka banget, jadi saya langsung baca dan Masya Allah gitu. Banyak sih pelajaran dari surat Yusuf itu. Jadi nanti kenal sama Nabi Yusuf bukan cuma tampan gitu ya. Gitu. Tapi bisa belajar sabar. Sabarnya sih Nabi Yakub itu. Dan kalau misalnya kita apa ya, yang paling sabar itu Nabi, ya, saya mau ngetes deh, Nabi siapa yang dikasih penyakit kulit di tubuhnya bertahun-tahun sampai miskin, sampai istrinya pernah nggak punya, karena mereka nggak punya uang, sampai istrinya itu memotong rambutnya sampai gundul dan menjual rambutnya demi mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Dan Nabi siapa? Ayub teh, Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nah, itu sih nabi-nabi yang kan tuh terkenal ya ujiannya, kesabarannya kayak gitu. Jadi saya itu sih palingan tipsnya dari saya, paling percaya deh kalau misalnya ujian yang kita dapat itu jauh lebih ringan daripada ujian Nabi terdahulu. Udah lewat ujian terberat di dunia, udah lewat. Dan kita pasti bisa. Dan ada ayat juga yang surat Al-Baqarah 286 yang paling terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Surat itu turunnya di Isra Mi'raj, di langit ketujuh, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Artinya kan la yukallifullah, Allah tidak akan membebani sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuanmu gitu. Turunnya wahyu kan ada banyak ya, beberapa macam. Ada yang melalui malaikat Jibril, terus lonceng yang kayak cuma Rasulullah yang dengar lonceng yang sangat keras gitu ya, berdentang, terus bisikan dari malaikat Jibril dan lain-lain macam-macam. Salah satunya itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini adalah salah satu ayat yang turunnya langsung dari Allah ke Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Artinya apa? Artinya Allah tuh mau membuat kita tenang gitu mungkin ya, masuk ke Nabi Muhammad ayat itu, ayat Al-Baqarah 286. Langsung dikasih tahu dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Allah tuh langsung gitu ya, ngasih tahu ke Nabi Muhammad ayat itu. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu yang kita tahu itu juga peristiwa kesedihan kan ya, penghiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Karena waktu itu Nabi Muhammad itu ditinggal oleh paman, ditinggal oleh Khadijah, istri tercintanya, terus ditinggal oleh pamannya, pelindungnya di kota Mekah gitu ya. Kehilangan dua orang yang beliau cintai gitu ya. Dan itu membuat dakwah menjadi semakin berat, orang Quraisy semakin menjadi-jadi pada Rasulullah gitu ya. Menzolimi kayak gitu. Rasulullah itu pernah sholat di dekat Ka'bah dan ditaruh kotoran di atas punggungnya ketika lagi sujud, bayangkan itu berat banget. Terus Rasulullah itu coba berdakwah ke kota lain, ke kota Taif, tapi di sana menerima penolakan. Beliau itu dilempar pakai batu sampai kakinya berdarah, dan dari Mekahnya ke Taif itu pun beliau jalan kaki gitu waktu itu sama Zaid bin Thabit. Jalan kaki ke Taif, ya Allah, dari Mekah ke Taif itu kan tahu lah ya, jazirah Arab yang tandus, nggak ada pohon, nggak kayak Lembang gitu ya. Di kita mah Lembang mah enak gitu, dingin kan. Ya di Arab juga kalau dingin ya dingin banget gitu ya, kalau panas ya panas banget kayak gitu. Dengan ya jalan kayak gitu berkilo-kilometer, tapi yang beliau hadapi di Taif itu adalah penolakan kayak gitu. Terus Allah menghibur Rasulullah dengan Isra Mi'raj. Dan di peristiwa Isra Mi'raj itu Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidak akan Allah itu membebani seorang hambanya lebih dari kemampuannya gitu sih. Banyak ya, tapi seru sih. Jadi berarti tipsnya apa? Baca cerita Nabi gitu mungkin, cerita orang-orang beriman terdahulu. Empuk sih kalau buat saya. Itu Teh Koni ya tadi Teh. Begitu Teh Koni. Teh Koni ya? Teh Koni. Udah Teh Koni tadi. Ada. Tuh. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Ada lagi yang mau sharing? Teh Aldian mungkin, atau Teh Nisa, Teh Wahyuni, Teh Sayyidah. Ya, silakan Teh bagi yang mau bertanya. Banget Teh Koni. Punten ya kepanjangan jawabannya, terlalu bersemangat. Oh iya sudah. Kalau kalau nggak ada yang nanya, benar nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya satu dulu nggak apa-apa ya, Teh. Tanya satu lagi. Oh oke. Ya, Kirain penasaran. Teh kalau nggak ada yang nanya kita udahan, tapi saya nanya lagi. Nggak apa-apa. Enggak. Satu ya, ini meneruskan yang punya Teh Koni mungkin. Tadi kan kita harus ngelihat ini ya, nabi-nabi kita terdahulu bagaimana beliau itu masalahnya itu seperti apa dan bagaimana kesabaran mereka gitu. Kalau penasaran nih, kalau Nabi Muhammad itu pernah nggak sih Teh mengalami apa ya, kondisi yang ya tadi kan memang berat ya. Pernah nggak Teh Kak Nabi Muhammad itu mengeluh gitu dari kondisi kan Nabi Muhammad itu punya masalah yang apa ya, kondisi yang paling berat gitu kan ya. Tadi Teh Belkis bilang pernah nggak sih Nabi Muhammad itu mengeluh kepada Allah gitu. Lalu apa yang Allah berikan, treatment apa yang Allah berikan gitu. Pernah, Nabi Muhammad pernah mengeluh, ya mengeluhnya ke Allah ya. Ya mungkin ada cerita kalau misalnya ke istrinya kayak gitu kan, ada ya cerita kayak gitu. Kalau misalnya ke Allah itu yang paling saya ingat di sebelum perang Badar. Perang Badar itu kan terjadinya tidak sengaja loh teman-teman. Jadi tadinya tuh jadi gini, kan waktu itu umat Muslim pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa membawa barang-barang berharga. Barang-barangnya masih ditinggal di Makkah nih. Gitu. Nah, orang-orang Muslim tuh yang meninggalkan rumahnya, si barang-barangnya itu diambilin sama orang-orang kafir Quraisy, dijualin sama mereka, emang parah kan. Dijualin di Syam, mereka mau jual ke Syam. Nah, mereka perjalanan ke Syam tuh Palestina, Iran, yang kayak gitu ya sekarang. Jadi menuju ke Syam itu mereka harus melewati, namanya itu Badar, dia itu tuh apa ya, agak ke bawah sedikit dari Madinah gitu, dekat Madinah. Nah jadi ceritanya tuh mau
mau apa ya, menghadang apa sih namanya, si karavan itu gitu. Maaf, mereka nggak lewat jalur Badar, mereka lewat jalur yang lain. Nah, tadinya tuh mau menghadang ke lewat jalur yang lain. Tapi ada pasukan lain yang kan jadi ada mata-matanya waktu itu. Ada pasukan lain yang ke daerah Badar. Gitu. Waktu itu Rasulullah tuh dikasih apa ya? Dikasih pilihan gitu, mau menghadang karavan aja atau mau menghadang pasukan Quraisy yang sebenarnya mereka tuh bukan mau nyerang Islam juga sih gitu. Kalau misalnya mau mencegat karavan itu udah pasti menang gitu ya, karena itu Allah udah jamin. Nah, yang ini tuh Allah belum jamin. Yang apa untuk menghadapi pasukan itu Allah belum jamin waktu itu. Tapi waktu itu akhirnya kan karena apa sih orang-orang ya pengikut Nabi Muhammad waktu itu semangat banget ya udahlah nggak apa-apa kita hadang aja pasukannya. Makanya waktu itu yang ikut tuh cuman yang lagi bersama Rasulullah, nggak semua orang ikut perang Badar kan waktu itu. Benar-benar orang-orang terpilih gitulah kalau misalnya lihat baca perang Badar tuh gitu ya. Nah akhirnya mereka menghadang pasukan itu dan mereka apa persiapannya sangat minim. Akhirnya membangun kemah seadanya dan lain-lain. Dan di situ Rasulullah sangat ini berdoa yang paling desperate gitu ya. Beliau itu digambarkannya gini, beliau itu menengadahkan tangannya tinggi-tinggi, bukan cuma kayak gini tapi bener-bener kayak gini gitu, menengadahkan tangannya tinggi-tinggi, kepalanya tuh menengadahkan ke atas gitu. Terus ada sahabat Abu Bakar di sampingnya yang apa ya kayak ngelap keringat beliau, terus apa ya nyuruh beliau istirahat, sudahlah gitu kan ada Allah kayak gitu-gitu. Tapi beliau tetap berdoa kayak gitu, sangat desperate gitu. Ya Allah gitu. Sampai ada kata-kata kayak gini, jika engkau tidak memenangkan kami besok, maka saya takut tidak ada lagi yang akan menyembahmu gitu. Tapi itu bukan diartikan sebagai ancaman ya gitu. Dan itu ada pembahasan lain gitu, silakan kalau mau dicari gitu. Nah, itu kan keadaan Rasulullah yang apa ya, yang sangat berat gitu ya. Nggak punya peralatan perang banget gitu. Cuma seadanya, benar-benar seadanya aja gitu. Dan Allah nggak menjamin, Allah tidak menjamin kemenangan. Nggak dikasih tahu maksudnya, tapi kan udah ada di dalam rencana Allah ya, kalau kemenangan itu akan didapatkan oleh umat Islam, tapi Allah tidak ngasih tahu gitu ke Rasulullah, sehingga mereka tuh sangat apa ya berdoa sama Allah gitu, berdoa banget kayak gitu. Dan uniknya itu besoknya semua orang bangun dengan segar gitu, karena apa ya Allah itu benar-benar membuat mereka tidur nyenyak gitu ya, kecuali Rasulullah yang berdoa sampai pagi gitu, yang lainnya sahabat-sahabat lain itu tidurnya nyenyak sekali gitu ya, sehingga besoknya badannya fit, pas perang mereka fit. Dan yang kita tahu kan ya ada pasukan dari langit gitu, yang entah siapa itu, mungkin malaikat ya, itu di dalam tafsir itu bilangnya malaikat gitu, ketika perang Badar. Jadi ya kalau misalnya kita sorry ada tukang-tukang. Jadi kalau misalnya kita yakin gitu ya, Allah gitu pasti mendengar gitu segala keluh kesah kita gitu, walaupun ya kita apa ya Allah kan nggak akan bilang ke kita tenang aja kamu bakal dikabulin gitu, karena kamu bakal dimenangin kan gak gitu ya. Tapi ya Rasulullah pernah mengeluh. Kalau pertanyaannya Rasulullah pernah banyak. Tapi ya mengeluhnya ke Allah. Kayak ini juga perubahan kiblat juga kan, Rasulullah tuh bahkan nggak mengucapkan sepatah kata pun loh itu. Cuman beliau tuh naik ke atas bukit saya lupa namanya bukit apa. Dan jadi waktu itu Rasulullah tuh diajakin, oh, kok kamu kiblatnya sama sih sama orang Yahudi kayak gitu kan, kita dulu ke Masjid Al-Aqsa ya, dulu kiblatnya belum ke Ka'bah. Jadi diajak-ajak gitu, sama kayak orang Yahudi digitu-gituin. Terus Rasulullah tuh cuma naik ke atas lembah, mengadah ke langit, gak bilang apa-apa, udah turun lagi. Terus beberapa hari kayak gitu mengadah ke langit, udah nggak bilang apa-apa. Dan setelah beberapa hari Allah baru memindahkan kiblat ke Ka'bah, bukan di Masjid Al-Aqsa lagi. Dan ini ada di surat Al-Mulk yang apa ya? Aduh, saya kok lupa bunyinya. Pokoknya artinya
walaupun kamu nggak bilang apapun gitu ya, tapi Allah tuh tahu, suara hati kita tuh tahu gitu Allah, walaupun kita nggak ngeluh, tapi Allah tahu apa yang kita ingin. Kayak gitu. Banyak sih sebenarnya contohnya. Itulah. Masya Allah sekali. Terima kasih. Sama-sama. Saya pakai 2 device jadinya agak bingung. Nah, Apa? kalau terima kasih Teh Balkis, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Sharingnya teman-teman juga sangat luar biasa sekali. Nah, ini karena berhubung nggak ada yang tanya kan, ada kan itu nggak 1, 2, 3 nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Sebelum kita cukupkan, mungkin Teh Balkis bisa memberikan closing statement untuk hari ini. Closing statement apa ya? Jangan malas belajar, udah gitu aja. Dan jangan sampai ilmu yang kita dapatkan ketika belajar itu malah bikin kita berbalik dari Allah gitu. Harus bikin kita semakin merunduk. Semakin kita banyak tahu, semakin kita sadar, kita banyak nggak tahu. Gitu sih. Ya, tapi jangan malas belajar. Nah, gitu ya teman-teman. Jangan malas belajar. Saya juga, karena ilmu datangnya dari Allah dan untuk Allah, makanya kita harus semangat belajar. Nah, selanjutnya kita tutup forum kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Teh Balkis dan teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya sebagai MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Anis dan teman-teman yang lain. Jazakillah. Terima kasih. Balkis. Halo, mau gabung? Ini Teh Nisa bukan Hikmah mana sih? Oke deh, saya keluar ya, Teh Anis. Terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.